Sankar juga berjanji dia tidak akan menemui atau menghubungi si Mukti sebelum dia lulus ujian itu. Sankar juga menitipkan gelang peninggalan ibunya. Sankar meminta Mukti menyimpankan gelang itu sampai dia bisa menepati janjinya kepada Mukti. Sepulang dari rumahnya si Mukti, Sankar mendatangi bapaknya dan menceritakan semuanya. Pas bilang dia harus lulus UPSC, Raga pun langsung gak nafsu makan guys. Karena dia tahu untuk sekedar ikut UPSC aja itu udah sangat susah banget. Apalagi harus lulus dari situ. 1 tahun kemudian, Sankar pun membeli buku-buku lulus di UPSC dengan mudah. Intinya sih dia itu niat banget buat ikut ujian itu. Di tahun pertama, Sankar gagal lolos seleksi tahap pertama. Tapi Sankar gak mau menyerah begitu saja. Dia tetap berniat ikut seleksi lagi di tahun depan. Di tahun kedua hasilnya juga masih aja belum lulus. Tapi Sankar tetap saja nggak mau nyerah. Nah di tahun ketiga Sankar kembali ikut ujian. Tapi kali ini hasilnya berbeda. Sankar bilang ke bapaknya untuk membuat papan nama Sankar Gurukul IAS. Karena sekarang dia telah lulus ujian UPSC. Mendengar itu Raga pun sangat bahagia. Di kampus orang-orang juga pada berpesta untuk merayakan keberhasilannya si Sankar. Bahkan Fed membelikan baju baru untuk saudaranya itu, biar pas bertemu dengan si Mukti nggak malu-maluin ya guys. Di malam harinya diadakan acara di rumahnya si Mukti. Ternyata Mukti itu baru saja pulang dari Amerika selama 3 tahun ini. Mukti juga ngasih tahu ke para tamu kalau dia sudah diterima di Badan Psikologi Tentara India sebagai senior konsultan. Di saat yang bersamaan, Sankar, ayahnya, dan si Pet menuju ke rumahnya si Mukti. Mukti juga bilang kalau hari ini dia akan memberikan kabar gembira. Ada seorang pria yang terus memperjuangkan Mukti selama 4 tahun ini. Mereka pertama kali bertemu di kampus. Selama itu dia selalu berjuang untuk mendapatkan si Mukti dan akhirnya Mukti akan memutuskan akan menikahi cowok itu. Dan orang beruntung itu adalah Jasjit Singh. Lah, Om kira si Sankar. Kok temannya si Upin Ipin sih? Ya, di malam pesta itu, Mukti ini mendapatkan telepon dari Sankar. Dia pun langsung kaget. Rupanya Sankar sudah berdiri di sana dengan tatapan kosong. Melihat itu, Raghav dan Pet pun langsung menarik si Sankar. Mereka meminta maaf karena telah masuk tanpa izin. Setelah Sankar pergi, Mukti langsung berlari ke dalam dan memeriksa hasil ujian UPSJ. Dia menemukan nama Sankar di sana. Mukti nggak menyangka kalau Sankar akan beneran lulus ujian negara yang amat sulit itu. Pas Sankar pulang sampai di rumahnya, dia pun mengunci Pet dan bapaknya di rumah itu. Dengan tatapan penuh emosi, dia pun langsung membakar acara pesta itu dengan bom molotov. Melihat itu, Mukti pun ingin menghentikan si Sankar. Sankar berkata dia sudah berusaha mati-matian untuk membuat hal yang tidak mungkin terjadi menjadi mungkin demi si Mukti. Tapi ketika dia sudah berhasil, apa yang Sankar dapatkan? Penghinaan dan kepedihan. Bangke. Ya udahlah, gimana cerita ini selanjutnya? Saksikan next part.